Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Saat itu, Jiasin sedang bersama Dylan pergi ke acara pelelangan. Sebelum masuk ke gedung acara, Dylan menyadari jika Jiasin sedang tidak baik-baik saja. Sehingga Dylan membujuk Jiasin agar ia mau berbagi cerita dengannya. Karena Dylan juga mengetahui hubungan Jiasin dan Si. Jiasin menceritakan hubungannya dengan Si pada Dylan, mulai dari kehamilannya yang tidak disengaja sampai surat perjanjian perceraian. Namun Jiasin sudah menyadari, jika seiring perkembangan anak yang ia kandung, Jiasin semakin merasakan kehangatan keluarga Si. Bahkan sikap Si juga mulai berubah pada dirinya, karena Si menjadi lebih peduli padanya. Karena Si lebih mementingkan kondisi kehamilannya. Semua itu membuatnya semakin merasakan hubungan keluarga yang begitu utuh. Mendengar cerita Jiasin, Dylan langsung berpikir bahwa bisa saja Si juga mulai memikirkan hubungan mereka. Karena banyak hal yang mulai berubah dari Si. Perkataan Dylan sempat membuat Jiasin terkejut, karena Jiasin tidak pernah memikirkan hal itu. Kemudian Jiasin dan Dylan masuk ke gedung acara. Dengan sedikit terburu-buru, Si juga ada di sana. Tetapi dengan sengaja Dylan memancing Si, agar Si memperlihatkan siapa Jiasin sebenarnya. Karena selama ini Si selalu meminta Jiasin menutupi pernikahan mereka. Bahkan Dylan pun sengaja menggandeng Jiasin untuk pergi bersamanya. Namun tak disangka, Si benar-benar tidak rela melihat hal tersebut. Sampai akhirnya Si mengatakan bahwa Jiasin adalah nyonya pemilik perusahaan Cheng. Hal itu langsung membuat Jiasin tidak bisa berkata-kata. Ketika acara pelelangan dimulai, ternyata Jiasin juga membawakan karyanya di acara tersebut. Awalnya tidak ada satu orang pun yang berminat dengan karya Jiasin. Sampai akhirnya, Dylan langsung membuka harga untuk karya itu. Dylan menjelaskan secara detail makna dari karya Jiasin. Mendengar hal tersebut membuat Si tidak mau kalah, karena ia juga ikut menjelaskan makna karya itu dari sudut pandangnya. Si pun begitu berani memberikan harga yang sangat tinggi untuk karya tersebut. Setelah acara selesai, Si dan Jiasin berjalan-jalan bersama, tetapi tiba-tiba saja Jiasin mengatakan jika ia tidak bisa lagi berhubungan dengan Si, karena kebaikan Si membuat perasaannya semakin bingung. Apalagi mereka hanya memiliki hubungan yang begitu singkat, serta dilandaskan dengan bayi yang ada di kandungnya. Tak disangka, ternyata kebaikan yang Si lakukan selama ini ada sebuah perlakuan yang tulus. Si juga langsung memeluk Jiasin. Karena Si tidak ingin melihat Jiasin sedih. Bahkan Sui tidak keberatan dengan perkataan Jiasin yang ingin terus bersama Si, karena hal itu adalah masa depan mereka yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Tak berhenti di sana, Si juga langsung berusaha menghibur Jiasin. Beruntung usaha Si pun berhasil membuat Jiasin menjadi bahagia. Di malam harinya, Jiasin berkumpul dengan keluarga Si. Tak disangka, kali ini Si mulai memperlihatkan sikap baiknya pada Jiasin. Bahkan Si tidak lagi canggung, meminta Jiasin membuatkan gelas keramik untuk dirinya. Kemudian Jiasin pun mengobrol dengan nenek Si. Saat itu sang nenek memperlihatkan betapa bersyukurnya sang nenek dengan kehadiran Jiasin di keluarga mereka.
Karena Jiasin berhasil membuat keluarga Si menjadi akur dan penuh kehangatan. Bahkan Si juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Jiasin mengisi kekurangan Si, sang nenek pun memberikan sebuah hadiah untuk Jiasin. Ternyata hadiah itu adalah mas kawin yang dititipkan ibu Jiasin pada sang nenek. Melihat hal tersebut, Jiasin merasa sedih karena mas kawin itu memiliki banyak sekali kenangan. Ketika Jiasin kembali ke kamar, ia terus memandangi buku nikahnya bersama Si. Karena ia masih berpikir tentang kehadirannya, yang begitu bermakna untuk semua orang. Jiasin juga memandangi Si yang sudah tertidur, sambil membayangkan bagaimana wajah anak mereka. Namun tak disangka, saat Jiasin ingin kembali ke kasur, Si malah menarik Jiasin untuk tidur di pelukannya. Bahkan Si juga mencium Jiasin. Hal itu sempat membuat Jiasin sangat terkejut, tetapi akhirnya Jiasin tetap tidur di pelukan Si. Keesokan harinya wajah Si dan Jiasin terlihat begitu ceria. Jiasin juga menyiapkan bekal untuk Si, seperti biasanya. Sesampainya di perusahaan, Si meminta Anson untuk mengeluarkan bekal pemberian Jiasin. Tak disangka, ternyata Jiasin memberikan sebuah hadiah cangkir buatannya untuk Si. Di sisi lain, Jiasin meminta tolong agar Dylan membantunya untuk menemukan penjual pena yang sama persis seperti milik Si, karena pena itu adalah pemberian ayah Si sewaktu ia kecil. Pena tersebut akan Jiasin jadikan sebagai hadiah ulang tahun Si. Sementara itu, Si merasakan kenikmatan yang luar biasa saat minum teh dari gelas pemberian Jiasin. Tak lama kemudian, tiba-tiba Si dihubungi oleh Ana. Kali ini Ana sudah akan pulang untuk menemui Si, karena Ana akan merayakan ulang tahun Si. Hal itu membuat Si semakin ingin memberitahukan sesuatu pada Ana. Di hari berikutnya, Si dan Jiasin sedang mengikuti kelas kehamilan, sesuai dengan arahan guru kelas tersebut. Kali ini mereka diminta untuk saling mengobrol dengan rileks. Tetapi Jiasin malah memberikan pertanyaan, yang membuat Si menceritakan bagaimana Ana merayakan setiap ulang tahunnya. Saat itu Jiasin langsung terlihat berbeda saat mendengar apa yang Si katakan. Namun Jiasin tetap berusaha menutupi hal tersebut, bahkan ia juga tidak mempermasalahkan Si, yang tidak bisa menemaninya di hari ulang tahunnya. Kemudian Jiasin pergi bersama Dylan. Kali ini Dylan memberikan kabar baik, jika ia sudah menemukan penjual pena, seperti yang diinginkan Jiasin. Dylan juga meminta agar Jiasin menuliskan permohonannya untuk diletakkan di pohon permohonan. Tak disangka, ternyata Jiasin memiliki keinginan untuk terus hidup bahagia bersama Si dan anaknya, agar mereka bisa menjadi keluarga yang utuh. Di hari berikutnya, Dylan dan Jiasin menemui Pak Gu penjual pena tersebut. Namun sikap Pak Gu sangatlah tidak baik. Bahkan ia tidak mau menjual pena tersebut pada Jiasin, walaupun Jiasin membeli dengan harga yang begitu tinggi. Ternyata Pak Gu hanya akan memberikan pena tersebut jika Jiasin bisa membuat hatinya tersentuh dengan tujuan Jiasin yang menginginkan pena itu. Sayangnya usaha Jiasin pun gagal, namun ia tidak putus asa. Jiasin terus berusaha membujuk Pak Gu dan mengikutinya.
Keesokan harinya, Jiasin kembali menyiapkan bekal untuk Si Yi. Ia juga meletakkan hadiah ulang tahun di kotak bekal tersebut. Ternyata Jiasin berhasil mendapatkan pena yang ia inginkan. Sesampainya di perusahaan, Anson langsung membantu mengeluarkan bekal Si Yi. Anson menemukan hadiah yang sudah Jiasin siapkan. Tetapi Si Yi malah mengira kotak hadiah itu berisi perlengkapan makan. Akhirnya Si Yi langsung memberikannya pada Anson. Kemudian Si Yi pergi menemui Dylan. Saat itu ia ingin mengingatkan Dylan untuk tidak selalu mendekati Jiasin. Namun Dylan langsung tidak terima, karena Dylan mengetahui hubungan mereka yang sebenarnya. Dylan juga mencoba menyadarkan Si Yi tentang kebaikan yang sudah Jiasin lakukan untuk Si Yi dan keluarganya, agar Si Yi bisa memberikan perlakuan yang sama pada Jiasin. Dylan sangat kasihan dengan nasib Jiasin. Apalagi di hari ulang tahun Jiasin, Si Yi masih tidak merayakannya, dan malah ingin menemui Ana. Dylan juga memberitahu usaha Jiasin, yang sampai menggadaikan mas kawinnya demi sebuah hadiah untuk Si Yi. 用不着准备什么生日礼物给陈家庆什么，能不能帮他实现是另一回事。迪伦， Di sisi lain, Jiasin sedang bersama Siki dan Anson. Kali ini Jiasin harus merasakan kekecewaan dan kesedihan karena hadiah yang ia siapkan untuk Si Yi. Malah ia berikan pada Anson, karena Si Yi tidak membuka hadiah itu terlebih dahulu. Mengetahui Si Yi tidak menerima hadiah Jiasin, Dylan langsung membawa Jiasin pergi ke suatu tempat. Ternyata Dylan mengajak Jiasin untuk melihat Si Yi yang sedang menunggu Ana. Jiasin juga mendapati beberapa foto kebersamaan Ana dan Si Yi di tempat tersebut. Kemudian Jiasin meminta bantuan seorang pelayan untuk memberikan pena itu pada Si Yi. Tak disangka, Si Yi malah mengira bahwa pena tersebut adalah pemberian Ana. Melihat respon Si Yi, membuat Jiasin terlihat sangat bahagia. Kemudian ada seseorang yang mengumumkan bahwa Ana akan memberikan sebuah kejutan untuk Si Yi, namun Ana tidak kunjung muncul di sana. Akhirnya karena tidak ingin melihat Si Yi bersedih, Jiasin langsung menjadi badut bebek. Beruntung usaha Jiasin berhasil membuat Si Yi tertawa. Setelah puas bermain wahana, Si Yi dan Jiasin duduk berdua, sambil memandangi keindahan malam. Kali ini Si Yi baru mengetahui bahwa pena itu adalah hadiah dari Jiasin, bahkan ia sempat heran. Sebab Jiasin berhasil membujuk Pak Gu, karena Si Yi sangat mengenal kepribadian Pak Gu. Tak hanya saling mengobrol, Jiasin juga mulai berani bersandar di bahu Si Yi. Sehingga mereka terlihat sangat romantis. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Zishan menghubungi Jiasin, sebab ibunya sedang sakit. Di sisi lain, Ana juga terbaring di rumah sakit. Tetapi saat Ana menghubungi Si Yi malah menolak panggilan itu, dan lebih memilih untuk mengutamakan ibu Jiasin. Saat itu kondisi ibu Jiasin benar-benar sangat tidak baik. Sehingga Si Yi berusaha membantu, merawat ibu Jiasin. Namun ibu Jiasin sengaja meminta Jiasin dan Jishan pergi. Hal tersebut dipergunakan oleh ibu Jiasin untuk melampiaskan amarah serta kekecewaannya pada Si Yi. Si Yi juga langsung mengakui kesalahannya, tetapi ketika Jiasin dan Jishan pergi, mereka berdua segera memperlihatkan seolah tidak terjadi apa-apa.
Kemudian Si Yi memilih untuk keluar kamar, dan merapikan rumah ibu Jiasin. Melihat hal tersebut, membuat Jiasin langsung ingin membantu Si Yi. Mereka juga akan bermalam di rumah ibu Jiasin. Membuat Si Yi mengingat kenangan terakhir bersama ibunya. Mengetahui kenangan Si Yi, membuat Jiasin ingin selalu berada di sisinya. Kepedulian Jiasin membuat Si Yi sangat tersentuh. Oleh karena itu, ia langsung memeluk Jiasin. Si Yi juga mengatakan bahwa ia akan mengubah kontrak perceraian mereka, dengan berjanji untuk terus hidup bahagia, bersama Jiasin, dan anak mereka. Si Yi akan melindungi, serta menjaga perasaan Jiasin. Tak disangka, ternyata ibu Jiasin mendengar semua ungkapan Si Yi, bahkan suami Zishan juga ada di sana, membawa anak mereka. Hal itu membuat Si Yi merasa begitu malu. Kemudian mereka pun merayakan ulang tahun, dengan penuh kebahagiaan. Si Yi berhasil membuat semua orang kagum, karena ia bisa menghentikan tangisan anak Zishan. Ibu Jiasin juga terlihat sangat lega dengan hubungan Si Yi dan putrinya. Saat itu Jiasin benar-benar terlihat sangat gugup, namun Si Yi mencoba mencairkan suasana. Kali ini, Si Yi tidur di samping Jiasin, bahkan Si Yi juga memeluk Jiasin. Sampai mereka sama-sama tertidur lelap. Keesokan harinya, Si Yi membantu ibu Jiasin membuat mie, dan memotong beberapa sayuran. Si Yi juga terus menutupi punggungnya, yang terasa begitu sakit. Lalu mereka pun bersiap, untuk pergi ke kedai mie ibu Jiasin, dengan membawa beberapa barang. Melihat usaha Si Yi, membuat Jiasin dan ibunya mengingat ayah Jiasin. Saat sampai di kedai, Si Yi juga terus membantu melayani pembeli. Melihat kerja keras Si Yi, membuat ibu Jiasin memberikan semangkuk mie. Kemudian mereka juga saling mengobrol bersama. Hubungan antara ibu Jiasin, serta Si Yi terlihat sudah sangat membaik. Di malam harinya, Si Yi dan Jiasin pun pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Si Yi terus tertidur. Sampai membuat Jiasin tidak sengaja, membaca pesan Ana, yang mengatakan, jika ia akan segera pulang. Pesan itu langsung membuat Jiasin terlihat murung. Di hari berikutnya, Jiasin lebih dulu terbangun. Si Yi juga ikut terbangun, karena cahaya yang masuk ke kamar mereka. Namun di pagi itu, tubuh Si Yi terlihat begitu sakit. Mengetahui hal tersebut, membuat Jiasin langsung merawat Si Yi. Akan tetapi, ternyata Si Yi sengaja kesakitan, untuk mendapatkan perhatian dari Jiasin. Bahkan Jiasin sangat terkejut, ketika melihat Si Yi yang sudah melepas bajunya. Namun lama-kelamaan, kebohongan Si Yi pun diketahui oleh Jiasin, dan membuat mereka menjadi saling bersenda gurau bersama. Kemudian saat Si Yi sedang bersiap-siap, ia meminta agar Jiasin memakaian dasi untuknya. Tetapi karena Jiasin tidak bisa melakukan hal itu, Si Yi langsung mengajarinya. Setelah itu ia juga memberikan sebuah kecupan di bibir Jiasin. Tak berselang lama kemudian, Si Yi kembali mendapatkan pesan dari Ana. Hal tersebut membuat Jiasin langsung pergi dari sana. Jiasin juga masih merasa bersalah atas apa yang ia lakukan.
Tetapi Si Yi terus berusaha meyakinkan Jiasin jika semua yang terjadi bukanlah kesalahannya. Setelah itu, Jiasin pun berkumpul bersama keluarga Si Yi. Kali ini Si Yi membicarakan perayaan ulang tahun neneknya. Si Yi juga memberikan tugas pada Zengren. Tak disangka, hubungan keluarga mereka benar-benar sangat membaik, serta penuh dengan kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, Jiasin mulai berlatih menari untuk acara di ulang tahun sang nenek. Awalnya Zengren yang bertugas untuk membantu Jiasin berlatih menari sebagai pasangan. Tetapi di hari itu, Zengren tidak bisa membantu Jiasin. Sampai akhirnya Dilan pun ada di sana. Kedatangan Dilan membuat sang nenek langsung memintanya untuk membantu Jiasin berlatih menari. Tak disangka, Dilan berhasil melatih Jiasin dengan begitu baik. Setelah itu, Jiasin pun mempraktekkan tariannya bersama Si Yi. Bahkan Si Yi mulai menggoda Jiasin. Setelah itu, mereka membuat seni keramik untuk hadiah ulang tahun sang nenek. Namun Si Yi benar-benar tidak ahli dalam karya seni tersebut. Akhirnya Jiasin pun mengajarinya membuat seni keramik itu. Tetapi jarak mereka malah dijadikan Si Yi untuk menggoda Jiasin. Godaan tersebut membuat Jiasin terkejut, sehingga Si Yi menabrak lemari yang ada di belakangnya. Namun ia berhasil mencium Jiasin, sehingga mereka langsung berciuman dengan begitu mesranya. Saat itu Jiasin berada di rumah ibunya. Kali ini ibu Jiasin sedang menikmati kursi pijat pemberian Si Yi. Melihat ibunya membuat Jiasin ikut bahagia. Ibu Jiasin juga sudah menyiapkan makanan untuk Si Yi. Jiasin pun segera mengantarkan makanan itu ke perusahaan Si Yi. Awalnya Jiasin masih terlihat sangat bahagia. Si Yi juga ingin menyambut kedatangan Jiasin. Namun tak disangka, Ana pun ada di sana, dan ia langsung memeluk Si Yi. Hal tersebut benar-benar membuat Jiasin terkejut. Saat ia bisa berkata-kata, dan ia memilih untuk pergi. Si Yi juga merasakan hal yang sama seperti Jiasin, bahkan Anson pun melihat situasi yang sangat menegangkan. Sambil berjalan, Jiasin pun terlihat begitu sedih, karena ia baru menyadari jika sebenarnya ia tidak kuat, seperti yang selama ini. Sementara itu, Si Yi dengan tegas menolak lamaran Ana untuk menikah, sehingga membuat Ana sempat terkejut. Di sisi lain, Anson yang mengerti perasaan Jiasin, langsung segera menghampirinya untuk menguatkannya. Namun Jiasin menyadari bahwa orang yang paling jahat adalah dirinya, karena ia bahagia di atas penderitaan orang lain. Apalagi ia mengetahui jika kepribadian Ana sangatlah baik. Mendengar semua itu, membuat Anson mencoba membuat Jiasin berhenti menyalahkan dirinya sendiri, karena kehadiran Jiasin benar-benar membuat Si Yi menjadi bahagia. Bahkan Jiasin mengisi kekurangan Si Yi. Dan tidak pantas bagi Si Yi harus mengorbankan kebahagiaannya yang sudah ia dapatkan selama ini dari Jiasin. Pada waktu yang berbeda, Si Yi dan Ana berada di rumah Ana. Kali ini Ana sudah mengetahui tentang hubungan Si Yi dan Jiasin. Bahkan Ana tetap ikhlas menerima semua itu. Ana akan bersedia mengurus anak mereka. Tetapi tak disangka, Si Yi tetap menolak Ana. Karena selama ini Si Yi merasa bahwa Ana selalu mementingkan karir dibanding hubungannya dengan Si Yi.
Namun Anna masih terus berusaha memohon agar hubungan mereka bisa kembali. Karena Anna tidak ingin kehilangan Si Yi. Anna juga mengatakan bahwa dirinya mengidap geger otak karena tragedi yang terjadi di saat ia latihan balet. Hal itu terjadi ketika ia melihat foto kebersamaan Si Yi dan Jiaxin. Tetapi semua yang Anna katakan tidak membuat perasaan Si Yi berubah, karena semua perasaan Si Yi hanya untuk Jiaxin. Akhirnya Si Yi pun pergi meninggalkan Anna.